Halo guys, welcome untuk semua pecinta budaya oleh Jerman. Tetap stay di channel ini. Nah, kali ini kita akan bercerita aja ya guys ya. Untuk pengalaman kita ke depannya nantinya. Oke guys. Nah, ini kepik yang terlalu penuh di kotak ini diusahakan jangan sampai terlalu penuh guys. Jadi kalau sudah terlalu penuh seperti ini dia menggumpal guys. Jadi untuk melakukan perkawinan juga dia udah kesulitan guys ya. Dan melakukan untuk bertelurnya juga udah nggak ada tempat guys ya. Dia kesulitan, terkadang dia mau bertelur diganggu sama temennya yang lain guys. Oke. Nah ini kenapa saya terlalu penuh, karena sebagian kepik itu sedikit, berkisar ya 300-an lah ya guys ya. Nah di kotak itu anakannya sedikit, jadi saya gabung aja. Jadi untuk pemberian media, pur segala macam kita agak berkurang juga, pengiritan juga termasuk guys. Jadi ini kepik yang baru sama yang lama saya gabung. Jadi setiap harinya pasti ada yang mati, yang tuanya itu guys. Jadi nggak masalah, kita nanti setiap hari kan kita cek tuh, kita ambil satu-satu yang matinya kita buang. Jadi untuk teman-teman harus waspada untuk kepiknya itu jangan terlalu banyak di dalam kotak. Maksimal itu 500 guys ya, 500. Jadi jangan sampai 1000 kepik, 800 kepik, itu sudah terlalu banyak. Oke guys. Nah sedangkan kalau dia terlalu penuh seperti ini, produksinya juga dia akan sedikit guys ya, karena posisi dia bertelur juga kesulitan guys. Oke guys. Nah kita kembali ke uletnya yang kemarin saya udah jelasin di video kemarin, pas kemarin ya guys ya. Nah ini saya sudah melakukan pengayakan guys. Kenapa saya melakukan pengayakan di ulet yang berusia 2 minggu, kurang lebih hampir 2 minggu guys. Jadi sudah lumayan besar seperti ini guys. Jadi pakai apa untuk mengayak ulet yang sudah berusia hampir 2 minggu? Kita kasih contoh ini guys. Ini yang paling halus ya guys ya, kita ayak pakai ini. Tapi kalau sudah kita pengayakan seperti ini, kita pindahin ke kotak yang baru aja guys ya. Kita pindahin ke kotak yang baru. Terus kalau dia sudah berusia berkisar ya hampir 1 bulan, itu pengayakan sudah nggak pakai ini lagi guys. Kita pakai yang seperti ini guys. Ini kerang-kerang yang seperti aluminium ini guys ya. Oke guys. Nah di toko aluminium ini banyak guys, kita tinggal pakai kayu aja. Jadi ya ini termasuk simple kalau menurut saya. Nah ini saya kotorannya saya tidak buang, saya nggak pernah mau buang ini. Tapi kalau dia sudah hampir 1 bulan masih belum habis, itu kan tinggal sedikit ya guys ya, tinggal kita buang aja, nggak begitu capek. Kalau yang seperti ini kita kadang nggak ada waktu saya mau buang seperti ini. Jadi kita buang juga percuma, nanti dia untuk dia makan juga kalau memang dia kelaparan guys. Kalau kita pemberian katesnya kurang, dia bisa makan ini guys. Nih bekas makan dia yang nggak habis. Oke guys. Jadi dia nggak terlalu begitu kelaparan bener nantinya.
Nah, ini kita akan menjawab pertanyaan teman kita. Ada satu orang yang memang mungkin dia fokus di budidaya ulat Jerman ini ya guys ya. Kita coba kita jawab di sini karena di komentar itu saya ngejawabnya singkat guys ya. Nah, kalau di video ini kita menjawabnya lebih detail lagi. Semoga aja bisa berguna untuk teman-teman semua guys ya. Bang, punya saya labu siamnya nggak habis, udah 3 hari udah layu. Itu kalau ditambah labu siam lagi bagus nggak bang? Buat kepik soalnya bakal numpuk banyak makanannya. Nah, ini yang seperti ini kayak kasih contoh. Saya nggak pakai labu. Kalau kulit labu itu terlalu keras, harus dibuang. Kalau kulit labu itu harus dibuang. Terkadang pengalaman saya kemarin pakai labu siam itu saya nggak buang juga, tapi lama habisnya. Jadi kalau kulitnya itu sudah banyak dan terus anakan uletnya sedikit, itu kita harus buang. Tapi kalau anakan uletnya banyak, itu nggak perlu kita buang, pasti habis dimakannya. Oke guys, jadi untuk teman-teman kalau memang makanannya nggak habis, ini makanannya saya pakai kates muda dipotong tipis-tipis, ini nggak habis guys, tapi setiap hari saya taruh, saya kasih yang baru. Kenapa saya kasih yang baru? Karena kalau sudah yang lama sudah mau mengering seperti ini nggak ada ini nggak ada sumber air lagi guys. Jadi kalau kita nggak pemberian yang baru, kepiknya pasti akan mati guys. Nah, kalau kita kasih yang baru yang masih fresh, ini airnya masih banyak. Jadi setiap hari dia selalu minum terus. Oke guys. Nah, jadi diusahakan setiap hari harus pemberian makan dan minumnya. Oke. Kalau untuk kepik cuman pemberian kates muda aja kalau saya. Setiap hari sampai dia 2 minggu guys ya. Sampai dia pemindahan ke media yang baru. Jadi nggak perlu kalian mau ngasih yang lain-lain lagi seperti sayuran yang lain, apa vitamin apa segala macem, nggak perlu lagi guys. Next, ini dari satu orang yang bertanya, tapi lumayan banyak pertanyaannya guys ya. Nah, ini kita hargain aja pertanyaan dari teman kita. Saya akan menjawab. Bang, kepik saya sudah 2 minggu tapi belum terlihat ada anak uletnya. Bang, apa udah boleh dipindah atau nunggu sampai anakan uletnya terlihat bang? Nah, begini guys, kalau kepik ini sudah sampai 2 minggu, dia belum terlihat anakan uletnya, kita jangan pindahin dulu guys ya. Jadi kalau sudah 2 minggu kita melihat di sini belum ada anakan uletnya, seperti media purnya ini belum habis, ya kita jangan pindahin dulu. Jadi kalau kalian melihat ada uletnya terus dia pergantian kulitnya lumayan banyak, nah itu kalian harus pindahin. Dan satu lagi saya ingetin untuk teman-teman sekalian, dalam produksi budidaya ulat Jerman ini, kalau anakannya itu sudah terlalu besar, kalian harus pindahin kepiknya guys. Kenapa? Kalau kalian tidak pindahin, itu kepiknya akan mati dimakan uletnya. Oke guys,
Kalau dia uletnya sudah lumayan besar dan medianya ini sudah menghalus, udah jadi kotoran ulet, itu biasanya ini kepik ini masuk ke dalam media. Jadi suka ngumpet di dalam media, terus uletnya ini masuk dari pantat, kepiknya ini guys ya. Jadi diusahakan jangan terlalu besar anakan uletnya, baru dipindah. Jadi kalau sudah keluar yang memang lumayan besar, jangan terlalu besar bener guys ya. Jadi dia kalau sudah keluar yang halus-halus, sudah pergantian kulit lumayan banyak, nah itu kalian harus pindahin guys. Itu aja. Oke guys, next. Bang, itu pas pindah kepik anakan uletnya jangan kasih makan dulu. Nah itu makanannya yang sisa kepik yang dipisahin apa dibiarin aja. Untuk makanan kepik itu seperti ini. Ini kalau sudah 2 minggu saya pisahin, 1 hari saya nggak kasih makan. Saya begini deh, lebih simpelnya. Ini misalnya kepiknya sudah berusia 2 minggu kita produksinya. Ini kita pindahin ke media yang baru. Terus untuk uletnya ini kita nggak perlu kasih kates muda 1 hari guys ya. Tapi kalau sudah hari kedua sampai seterusnya itu harus dikasih kates muda yang tipis sampai dia berusia seperti ini guys. Seminggu biasanya kalau ulet kalian, anakan ulet kalian tuh banyak, biasanya 1 minggu udah begitu besar. Ini saya kasih kates muda yang tebal guys ya. Ini biasanya saya kalau anakan uletnya itu banyak. Tapi kalau anakan ulet kalian sedikit, ini nggak mungkin habis kalau segede ini. Jadi kalian harus perkirain, pokoknya 1 hari itu harus habis. Jadi mau potong jangan tebal juga nggak apa-apa, separuh dari ini juga nggak apa-apa. Kalian potongnya itu tergantung dari kalian, perkiraan kalian. Pokoknya 1 hari itu harus habis. Dan jangan terlalu buat ulet ini kenyang ya guys ya. Jangan terlalu kenyang, jadi dia nanti kalau dia terlalu kenyang dia malas makan. Jadi lama pertumbuhan untuk dia pembesarannya itu lama. Jadi diusahakan kalian atur untuk pemberian purnya sama kates mudanya. Kalian atur aja, pokoknya 1 hari itu harus habis. Jangan kalian cek pemberian saya, kalau saya pemberian makannya malam aja. Tapi kalau siang sudah habis kalian kasih, itu salah guys. Jadi setiap malam aja kalian kasih. Kalian pokoknya kalian ngeceknya malam aja. Pemberian makannya malam aja. Itu aja ya guys ya. Jadi biar ada nafsu makan dari ulet ini lebih banyak lagi guys ya, nafsu makannya lebih banyak lagi. Oke. Jadi dia ulet ini berebutan untuk makan gitu guys. Next. Tapi kalau dibuang takut ada larva di makanannya, nggak habis ya bang. Begini, ini kalau misalnya
kita udah pindahin ke media yang baru, ke picknya. Ini kalau saya buang bekas makanan ini, saya buang, ini kemungkinan pasti ada telurnya guys. Ini lumayan banyak guys telurnya. Jadi kalau saya buang itu sayang. Makanya saya tidak melakukan seperti teman-teman YouTuber yang lain. Dia biasanya pakai pengayak di dalam kotak ini guys ya. Di dalam kotak ini. Saya sering lihat juga dia pemakaian. Jadi menurut dia itu lebih simple. Saya tidak menyalahkan, tapi logika kita kalau memang itu dia melakukan pengayakan, dia sayang kebuang guys ya. Telur-telurnya ini yang di bekas makanan yang lama ini kebuang banyak guys. Telur-telurnya kebuang banyak, jadi produksi juga semakin sedikit. Memang simple yang seperti itu, tapi ya percuma, sayang ya guys ya. Itu aja. Jadi saya tidak mau menyalahkan siapa-siapa. Ini kita di sini hanya berdiskusi aja, yang mana lebih bagus, yang mana lebih enak kalian menjalanin dalam berbudaya ulat Jerman ini, ya kalian lakukan aja yang terbaik. Itu aja guys ya. Semoga video ini lebih bermanfaat lagi guys untuk semua pecinta budaya ulat Jerman. Oke guys, thank you.